Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah, saudara sekalian, para penyimak Al-Hikam Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada. Kali ini kita akan membahas atau akan mengulas hikmah ke-24, di mana beberapa kali saya sampaikan antara satu hikmah dengan hikmah yang lain kadang berkelindan, kadang temanya masih senada begitu ya, kadang memperjelas, sehingga dalam cara atau dalam metodologi membaca begitu ya, saya sering mengungkapkan ada sebuah metodologi yang disebut dengan intertekstualitas, atau membandingkan satu teks dengan teks yang lain. Dalam konteks ini tentu adalah antara hikmah satu dengan hikmah yang lain. Di hikmah ke-24 ini, saudara sekalian yang saya hormati, rupanya memang masih terkait erat dengan hikmah ke-23, di mana di hikmah 23 kemarin kita disarankan agar jangan sampai kita menunggu bersihnya hati untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena justru dengan kita menunggu-nunggu, kita akan kehilangan momentum gitu ya. Mengapa ya? Karena memang dunia itu tempatnya kekotoran, dunia itu tempatnya maksiat, dunia tempatnya hal-hal yang tidak baik, katakanlah begitu. Nah, untuk melegitimasi ya, kita bacakan dulu hikmah ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. La tastaghrib wuku al-aqdari ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqun wasfuha wa wajibun na'tuha. La tastaghrib, ojo milang-milang aneh sapa sira. Janganlah engkau menganggap aneh. Ya, ini kalimatnya ini menarik menurut saya. La tastaghrib, ojo milang-milang aneh sapa sira. Jangan kamu menganggap aneh wuku al-aqdari ing tumibane piro-piro kekotoran. Al-mujibati kang nekaaken lil aghyari maring piro-piro kepetengan. Jadi janganlah kamu menganggap aneh ya ketika terjadi ketidakbaikan, ketika terjadi kegelapan ya, ketika terjadi ya perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan agama misalnya ya. Bal al-aghyaru, balik utawi piro-piro kepetengan fi dzatiha ing dalam dzate aghyar iku akdarun piro-piro kotoran. Jadi janganlah engkau atau menganggap aneh ketika suatu kejelekan, suatu ketidakbaikan itu terjadi. Tidak menganggap aneh ya, madum tas lagine ono sapa sira, ono iku fi hadidari ing dalam ikilah desa bernama dunia. Selagi kamu masih berada di alam dunia, ndak usah heran. Ndak usah merasa aneh ketika kalian menemukan banyak keganjilan, menemukan ketidakberesan, menemukan tatanan-tatanan yang tidak seserasi, menemukan banyak kemaksiatan, dan seterusnya. Memang dunia ya tempatnya begitu itu. Kata Ibnu Athaillah, madumta fi hadhihi dari. Fa innaha mongko sak temene hadhihi dar iku ma abrozat ora ngatokaken apa hadidar illa ma angin ing barang huwa kang utawi ma iku mustahikun den haki apa wasuha persifatane apa wasuha persifatane hadidar wa wajibun lan wajib apa nak tuha nyipatine hadidar. Jadi apa yang hendak disampaikan oleh Ibnu Athaillah melalui kalimat la tastaghrib wuku al-aqdari madum tafi hadhihi dar. Janganlah engkau merasa kaget, engkau merasa terkejut, engkau merasa merasa aneh ya, dan kemudian merasa heran begitu ya tentang kejadian-kejadian yang terjadi dalam panggung kehidupan duniawi. Ya memang dunia isinya seperti itu. Makanya kemudian ada istilah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam berbuat kebajikan. Mengapa? Karena memang dunia adalah tempatnya kontestasi.
kontestasi untuk kemudian menunjukkan diri siapa yang memang kemudian menjadi hamba yang abdan syakura, menjadi hamba siapa yang kemudian hamba yang pandai bersyukur, hamba yang kemudian senantiasa mampu melakukan muhasabah, mampu juga melakukan muraqabah untuk kemudian bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sekarang, saudara sekalian yang saya hormati, berada dalam bulan suci Ramadan, tentu begitu ya, kualitas puasa yang sedang kita lakukan ini ya mestinya berbeda ya dengan kualitas puasa yang dilakukan oleh anak kecil gitu ya. Sebagai sebuah ilustrasi, mohon maaf ya, dulu ketika kita berusia mungkin masih di di taman kanak-kanak ya, apakah Tirodotul Atfal atau taman kanak-kanak, masih kelas 0 kecil menuju 0 besar ya. Orang tua kita tuh rajin melatih kita untuk berpuasa, tentu dengan iming-iming istilahnya, dengan harapan memberikan hadiah. Kalau kita biasa bisa puasa sampai maghrib, katakanlah begitu, karena usianya baru 5 tahun, kita akan diberikan hadiah oleh orang tua kita. Nah, kalau kita sekarang sudah usianya udah 40, ada yang 50, ada mungkin juga sudah menjelang 60 begitu ya, atau di atas 30 lah setidaknya kita semua begitu ya. Lalu puasa kita adalah dalam rangka untuk berlomba-lomba mencari pahala sebanyak-banyaknya ya. Saya kira itu masih belum ada bedanya dengan puasanya anak kecil begitu ya. Dalam konteks sofistik sebetulnya begitu ya, yang diajarin adalah batin, yang diajarin adalah rasa, yang diajarin adalah ilmu rasa begitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang hamba ini kemudian merasa bahwa kita ini ada karena eksistensi Allah, kemudian syariat agama katakanlah begitu yang kita jalankan sejatinya adalah piranti ya, untuk kemudian kita mampu mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian mendapatkan derajat dekat oleh Allah. Nah, oleh karena itu tentu begitu ya, amal ibadah begitu ya, itu bukan tujuan, itu hanyalah piranti. Sehingga mengapa Ibnu Athaillah di hikmah yang paling awal ya itu sudah memberikan saran min alamatil i'timadin alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Kita tidak boleh hanya berpegangan kepada amal. Mengapa? Amal itu hanya piranti. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian sebaiknya kita yang sudah makin dewasa, makin lama kita berislam gitu ya, makin lama kita kemudian mampu menghayati bahwa ajaran-ajaran syariat itu adalah wasilah, adalah piranti kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka melalui muhasabah, introspeksi, quality time, uzlah ya seperti hikmah ke-12. Demikian juga kita punya berbagai macam cara untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan passion kita masing-masing, maka kita tidak menjadi orang yang kagetan apalagi kemudian ketika melihat panggung duniawi yang seperti kita saksikan sekarang ini gitu ya. Artinya apa, saudara sekalian yang saya hormati begitu ya. Di sini Asy-Syarqawi memberikan penjelasan famin daruriyatiha lan iku setengah saking kepastiane hadzikidar ya, wujudul makarihi utawi wujude pira-pira barang kang den sengiti ya. Wal masaki lan pira-pira kesulitan fiha ing dalam hadhikidar. Jadi dunia, panggung dunia memang seperti itu, isinya adalah ya banyak hal-hal yang tidak tertata, banyak hal-hal yang kemudian justru kita lihat anomali katakanlah begitu, bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Oleh karena itu dengan saya hubungkan dengan hikmah ke-23 kemarin begitu ya, terkait dengan la tataraqab ya furuhal aghyari, jangan kemudian kita menunggu sampai batin kita betul-betul bersih kosong ya, untuk kemudian berbuat baik. Jangan sampai kita menunggu-nunggu itu. Mengapa? Karena ya kita menunggu batin kita betul-betul bersih ya setengah mati susahnya kan gitu ya. Karena kita berada dalam kehidupan duniawi di mana kita masing-masing tentu ya sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan aktivitas kita, sesuai dengan tanggung jawab kita begitu ya, di dalam masyarakat ataupun di dalam komunitas kita ataupun dalam lingkungan pekerjaan kita misalnya, maka tentu kita tidak bisa 100% ya kemudian selalu senantiasa bersih batin kita. Nah, oleh karena itu anjuran daripada Ibnu Athaillah dalam konteks ini adalah bagaimana kita mampu ya sekali lagi melakukan muhasabah, introspeksi, demikian juga kita senantiasa memiliki quality time untuk kemudian bisa makin ya melakukan kalkulasi dalam konteks apakah hari kemarin ya itu sudah baik
Lalu hari ini apakah sudah lebih baik dari kemarin, dan apakah esok akan jauh lebih baik dari hari kemarin ataupun hari ini. Ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah bahwa orang yang bahagia adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, sekaligus juga hari esok lebih baik dari hari ini. Sebaliknya, termasuk orang yang sangat merugi adalah ketika hari ini ya lebih jelek dari hari kemarin, dan esok bahkan lebih jelek dari hari ini. Tentu kembali kepada kita semua masing-masing, saudara sekalian yang saya hormati. Apakah kita ini termasuk orang yang merugi ataukah termasuk orang yang beruntung? Kalau hari-hari kita lalui dengan baik, tadi kita senantiasa punya quality time. Kemudian kita juga sadar bahwa kita masing-masing memiliki pengalaman ruhani. Demikian juga kita juga memiliki passion yang berbeda-beda di dalam kerangka berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah secara istiqomah. Lalu kita juga diberi saran ya oleh Ibnu Athaillah untuk jangan mudah terlena ketika kita sebagai seorang salik lalu tiba-tiba ada penglihatan batin yang terbuka gitu. Kita tidak boleh terlengah dengan hal-hal seperti itu. Apalagi kemudian ketika kita dibocorin ya di dalam alam sir, kita bisa melihat masa depan seolah-olah kita kemudian diperlihatkan apa yang akan terjadi gitu ya. Kita juga tidak boleh terlengah karena itu adalah cobaan gitu ya. Jadi Ibnu Athaillah kan mengatakan jangan sampai kemudian ya himmatu salikin antaqifa indama kusyifa laha, kan gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian ma'arotat himmatu salikin antaqifa indama kusyifa laha. Jangan sampai kemudian himmahnya seorang salik yang sejati ini berhenti ya pada saat mukasyafah menghampirinya. Mengapa? Karena mukasyafah itu adalah bagian dari cobaan begitu ya. Karena yang dituju adalah al-wusul ilallah. Nah, oleh karena itu sekali lagi bagaimana kemudian kita mampu meningkatkan kualitas diri kita. Apalagi sekarang kita dalam suasana bulan suci Ramadan. Maka tentu ya baik dan tidaknya tergantung daripada kita masing-masing, saudara-saudara sekalian masing-masing, bagaimana ada quality time, ada waktu di mana kita bisa melakukan tadi muhasabah. Demikian juga kita bisa mengevaluasi diri apakah hari-hari kita yang kita lalui hari sekarang lebih baik dari hari kemarin, lalu hari esok akan lebih baik dari hari ini misalnya. Kalau itu yang sudah kita rasakan, bisa kita lihat, maka tentu insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, kalau seandainya hari kemarin lebih baik dari hari ini, dan hari ini lebih baik dari hari esok misalnya, begitu ya. Kalau kita melakukan evaluasi, maka kita masih termasuk orang-orang yang merugi. Jadi pesan daripada Ibnu Athaillah yang disarai oleh Syarqawi ini, melalui kalimat famin daruriyatiha wujudul makarihi wal masyaqi fiha ya. Janganlah kemudian kita heran ya kalau kemudian kita terpana heran, kemudian bahkan merasa kayak orang putus asa gitu kan, karena melihat panggung kehidupan duniawi yang serba tidak benar gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak baik, kemudian juga banyak hal-hal yang ditemukan ternyata justru memperkeruh suasana batin kita misalnya. Kita tidak boleh merasa frustrasi dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi, yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Justru sebaliknya, hal-hal yang kita temui di tengah-tengah kita itu jadikanlah sebagai bahan pembelajaran. Ada lesson learned yang bisa kita lakukan agar kita makin lama makin baik. Mudah-mudahan keterangan yang singkat ini ya, kan memang kalimatnya juga tidak banyak, ini bisa memberikan pencerahan kepada kita sekalian, siapapun kita, apapun profesi kita, dan dimanapun posisi kita, mudah-mudahan semakin hari kita semakin baik dan kemudian istiqomah begitu ya, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan juga pada akhirnya atau pada akhirnya kita mendapatkan derajat ya orang yang dianggap dekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.